Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam anugerah Tuhan, biarlah kami menikmati hari ini dan kami boleh hidup sesuai dengan perkenanan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema Tuhan mengharapkan pertobatan manusia. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 20. Tetapi karena cukup panjang, saya hanya akan membacakan di ayat 10 dan 11 saja. Silahkan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak Alkitab masing-masing. Yehezkiel pasal 33 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada satu kesan yang menarik yang dimiliki oleh banyak orang Kristen, bahwa gambaran Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang begitu kejam, yang selalu bicara tentang penghukuman. Sedangkan gambaran Allah di dalam perjanjian baru adalah Allah yang begitu baik, Allah yang selalu bicara tentang keselamatan. Padahal sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Allah di dalam PL maupun di dalam PB adalah Allah yang sama. Allah yang adil dan akan memberikan hukuman kepada manusia berdosa, tetapi juga Allah yang kasih, yang mau memberikan keselamatan kepada manusia yang bertobat. Salah satu yang bisa kita lihat tentang kasih Allah di dalam perjanjian lama adalah bagian yang kita baca tadi. Di dalam nubuatan yang Allah berikan kepada Nabi Yehezkiel, dengan sangat jelas Allah menantikan pertobatan Israel. Sebab Allah tidak menginginkan umat pilihannya ini mati binasa. Bahkan kalimat yang Allah pakai sangat menarik. Dikatakan di sana, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi bisa kita katakan bahwa meskipun manusia itu berdosa, meskipun manusia berbuat fasik di hadapan Allah dan sesama, bahkan sebenarnya sangat layak untuk mendapatkan hukuman, Allah tetap mengasihi manusia berdosa. Allah menantikan pertobatan manusia, sehingga di dalam pertobatannya itu Allah kembali akan memberikan anugerah, keselamatan dan hidup kepada manusia. Di dalam perjanjian baru kita juga kembali melihat kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membinasakan manusia berdosa, tetapi justru memberikan kesempatan agar manusia bisa kembali kepada Allah. Tuhan Yesus rela mati, mencurahkan darahnya, supaya dosa kita dibasuh olehnya. Tuhan Yesus mati, menerima hukuman yang harusnya kita terima. Sehingga kita mau percaya, kita mau bertobat, kita mau kembali kepadanya, Dia akan menganugerahkan kita hidup yang kekal di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, inilah anugerah keselamatan, penantian Tuhan kepada kita manusia yang sebenarnya tidak layak.
Betapa kasih Tuhan begitu besar. Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari kita lewati dalam kehidupan yang tidak lepas dari dosa. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita bisa saja jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang mengakui dosa kita, datang mengakui kesalahan kita, kelemahan kita di hadapan Dia. Dan biarkanlah anugerah Tuhan boleh kembali dicurahkan bagi kita. Sehingga kita boleh terus hidup diperbaharui di dalam Dia. Kiranya Tuhan boleh menolong kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kasih Tuhan yang menantikan kami kembali hari lepas hari di dalam dosa-dosa kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mau memberi diri, mengakui kelemahan, kesalahan kami, mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, dan menerima kembali anugerah pengampunan Tuhan setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan yang lemah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.